Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Nurhalisa dan Nadia Aprilia. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10C. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu sejarah ilmu ekonomi. Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi berawal pada tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang ahli ekonomi dari Inggris yang dianggap sebagai bapak ekonomi, menerbitkan buku. Sebelum era Adam Smith sudah banyak sekali pemikiran tentang ekonomi, bahkan lingkup ekonomi makro yang membahas tentang perekonomian suatu negara. Tapi sayangnya pemikiran tersebut tidak dikemukakan secara sistematis. Pembahasan terbatas pada topik tertentu dan belum adanya analisis secara menyeluruh mengenai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Keterbatasan tersebut membuat analisis ilmu ekonomi masih dianggap sebagai cabang ilmu yang belum mampu berdiri sendiri. 2 abad setelah era Adam Smith terjadilah perkembangan yang sangat pesat terhadap bidang perekonomian di mana revolusi industri yang baru saja bermula pada saat itu telah berkembang menjadi industri canggih dengan teknologi yang jauh lebih berkembang. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia. Konsep kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Yang berikutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Lalu, apa saja yang bisa menyebabkan kelangkaan? Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan penduduk, yang kedua rendahnya kemampuan produksi, yang ketiga perbedaan letak geografis, yang keempat terjadinya bencana alam dan pandemi, yang kelima perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Harga akan melambung jika permintaan lebih besar dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua yaitu angka pengangguran meningkat. Kelangkaan bisa menyebabkan perputaran roda ekonomi tersendat, sehingga banyak hal yang akhirnya nggak terpenuhi. Yang terakhir yaitu angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat. Minimnya kemampuan daya beli berdampak pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya yang mengakibatkan kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Secara luas, kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang kerap dihadapi oleh manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri kelangkaan. Sumber dayanya sulit untuk diperoleh atau tidak cukup yang menyebabkan alat pemuas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Kedua yaitu keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Yang ketiga, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan kelangkaan. Yang terakhir yaitu melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok terbatas dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara bertindak ekonomis atau skala prioritas dan literasi keuangan. Skala prioritas berarti menentukan kadar pentingnya suatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, kebutuhan primer mencangkup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk langkah cara bertindak ekonomis melalui skala prioritas, dimulai dari penilaian tingkat kepentingan dari kebutuhan tersebut.
Pembagian bisa terdiri dari yang pertama, penting dan mendesak, seperti bensin, makan, bayaran sekolah, dan transportasi. Yang kedua yaitu penting tapi tidak mendesak, seperti alat perawatan, rekreasi, hiburan. Yang ketiga tidak penting tapi mendesak, seperti beli HP karena yang lama sudah rusak. Yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak, seperti beli HP padahal barang yang lama masih berfungsi. Selain itu, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah melihat penempatan terkait kehidupan yang lebih baik harus dilihat peluangnya. Kemudian, vision kehidupan masa depan juga harus diperhatikan agar kebutuhan penting dan mendesak bisa selalu terpenuhi. Yang berikutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Berdasarkan buku ekonomi oleh Alam S., ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual yang terkait masalah ekonomi. Kelompok ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan terkait pengidentifikasian, pendefinisian, komplikasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan interpretasi atas data tersebut. Studi ini merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Selain pengelompokan di atas, ilmu ekonomi juga dapat dibagi menjadi 8 cabang. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi moneter, yang kedua ilmu ekonomi publik, yang ketiga ilmu ekonomi industri, yang keempat ilmu ekonomi internasional, yang keenam ilmu ekonomi regional, yang ketujuh ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA, yang kedelapan ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM, yang terakhir yaitu ilmu ekonomi syariah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan yang tidak sesuai, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.